Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya para sahabat trader. Oke, di video kali ini kita akan coba bagaimana open posisi pada titik harga ya. Perhatikan di sini ada namanya harga ya. Nah, ini satu TF-nya 1 menit. Nah, jadi bagaimana sih kita menggunakan teknikal tersebut? Oke, pertama abang harus pelajari tentang informasi daripada trendline ya. Trendline tersebut sangat mempengaruhi terhadap titik-titik open posisi. Dan abang-abang juga harus paham tentang level harga. Apa sih level harga? Nah, level harga itu adalah harga yang bergerak di pips ini ya. Nah, fungsinya seperti apa? Oke. Untuk memakai teknik seperti ini, kita biasanya ya, kita harus bisa mencari market yang sesuai. Jadi market itu ada 3 macam ya. Trend, sideway. Nah, ada yang tren kuat. Nah, ini termasuk tren kuat ya. Tren kuat itu hukumnya adalah FTT. Oke, FTT. Nah, kalau dia tren naga atau gelombang, ini hukumnya reversal ya. Oke. Nah, kalau dia trennya sedang, kecil ya, kecil. Nah, ini bisa FTT dan bisa reversal ya. Bagaimana cara kerja dan cara mengatasinya? Oke, abang-abang perhatikan ketika dia sudah ditembus. Nah, ini kan FTT ya, atau tren kuat. Kita akan open posisi kalau ini sudah ditembus. Cari titik pantul sekitar sini. Oke. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kan sudah FTT ya. Kita ambil estimasi 3 menit. Kenapa? Karena dia tadi sudah nembus ya. Karena ini sudah ada informasi pelemahan di sini ya. Nah, ini ada informasi support yang ditembus. Sekarang perhatikan RL yang saya buat. Nah, ini adalah informasi kekuatan naik. Kemungkinan besar ini akan menjadi informasi kenaikan. Ini sebagai tanda ya. Ini sebagai tanda bahwa kita akan sell, bahwa di sini ada pola resisten ya, atau pola level harga ya, yang lumayan banyak, atau kita bisa menyebutnya dengan VV atau pivot. Oke, kita sell lagi di sini. Kita sell kembali di sini. Kita akan ambil estimasi waktu lebih jauh ya. Oke. Kita kembalikan. Nah, kenapa Bang di sell? Oke, di sini ada FTT. Di sini ada FTT ya. Di sini ada FTT yang sebentar lagi akan menjalankan informasi kekuatan. Nah, tetapi abang-abang harus perhatikan kembali ya, perhatikan kembali ada nggak informasi kekuatan penurunan. Di sini walau dia hukum FTT ya, walau dia hukum FTT. Nah, tetapi yang FTT ini atau yang membreakout adalah informasi candle lemah ya. Dia masih memiliki keinginan untuk naik. Nah, sini terjadi support. Nah, yang ini abang perhatikan kekuatan candle tersebut, dia mampu nggak melewati resisten di sini. Oke, dia mampu membawa informasi kekuatan naik, berarti satu tingkat lagi ya untuk menjadi hijau ya. Untuk menjadi hijau satu tingkat kembali, berarti dia akan tetap terjadi penolakan harga di sekitar sini ya. Nah, sekitar sini ya. Di sini satu. Nah, ini adalah teknik bagaimana sih? Nah, kalau ini ya di sini ya. Ini jika terjadi loss, maka dia akan pentalnya di sini. Makanya kita memakai sistem kompensasi ya. Kita masih bisa sell di sini. Di sini kita masih bisa estimasi waktu ya. Tapi kita biarkan dulu dia naik sampai menuju level harga di sekitar sini ya. Nah, nih. Nanti ketika dia di situ, Bang, abang berpikir untuk pengambilan sell ya. Pengambilan sell. Oke. Masih sempat untuk ambil sell, kita ambil sell sebagai kompensasi sekitar sini. Karena dia akan mengejar level resisten ini, Bang. Nah, kenapa dia sini perlu istirahat, perlu candle nafas ya, candle nafas. Oke, kalau nggak di sini candle nafas, maka di candle berikutnya dia candle nafasnya untuk mengejar level resisten di sini. Nah, oke, terjadi loss ya. Kita kompensasi.
Ingat, untuk teknik kompensasi itu adalah titik-titik ya, titik-titik area pantul. Satu ya. Nah, area pantul kedua dia akan mengejar. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia akan menjadi penerusan ya, akan jadi penerusan ke atas. Nah, jadi jika ini menjadi candle merah ya, ciri-ciri sebuah tren akan melanjutkan kenaikan. Jika dia menjadi merah, maka dia setelahnya akan menjadi penerusan. Kenapa? Karena ketika dia jadi merah, dia belum bisa menyentuh ini. Nah, coba lihat, perhatikan. Titik pantulnya tidak disentuh. Seandainya ini menjadi candle hijau, ya, seandainya di sini menjadi candle hijau ya, maka dia akan terpantul area sini, Bang. Area situ dia akan terpantul, hijaunya sampai situ ya. Oke, karena dia sudah nge-breakout, kita akan ambil estimasi 3 menit lagi ya, untuk ambil posisi buy. Oke, dia akan melanjutkan kenaikan ya. Oh, kejauhan ya. Sorry. Oke, karena ini sudah terlambat, maka jangan open posisi terlalu banyak ya. Nah, sekarang abang-abang perhatikan titik pantulnya. Nah, di sini, oke, belum terlihat titik pantul ya. Titik pantul 1, titik pantul 2. Oke, pivotnya sekitar ini ya, pivotnya atau titik pantul kedua. Nah, lihat juga MA-nya juga berada di atas ya, hijaunya sudah berada di atas garis MA. Oke, kita masih bisa estimasi ambil sell 1 menitnya. Oke, terlalu ini ya. Oke, di sini sudah terjadi titik pantul. Kita ambil untuk 3 menitnya. Kita masih bisa ambil open posisi buy karena dia harus mengajar titik pantul berikutnya sekitar sini. Oke, lihat dulu kekuatan hijau yang terjadi di sini ya. Oke, dia tidak sanggup dan tidak kuat ya. Jadi hijau atau merah. Oke. Grafik terakhir dia naik ke atas. Ada gapnya, perhatikan juga itu ada gap. Oke. Nah, dari 2 candle hijau, abang-abang perhatikan apakah dia membawa informasi kekuatan naik ya. Walau di sini ya, di sini tadi, bentar ya. Nah, di sini sumbu ini sudah menyentuh sumbu merah ya. Sumbu merah ini sudah menyentuh sumbu merah ini ya. Terjadi open sejajar, di mana dia informasi kuat untuk turun. Maka kita perhatikan informasi dari sini, dia sudah membuat gelombang baru ya untuk naik. Ini pantul, maka di sini akan terjadi pantul atau tidak. Nah, untuk hal ini kita harus paham betul ya tentang pivot atau titik pantulnya. Nah, titik pantul atau titik ini ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah apa yang harus dilakukan jika titik pantul tersebut ya dilewati seperti itu. Nah, seperti ini kan. Ini ada titik pantul ke sini. Nah, dia harusnya ke atas tetapi ditolak ya, berarti gelombangnya tidak terlalu kuat untuk naik. Karena faktor ini tadi karena si hijau tidak ada informasi dorongan untuk naik berdasarkan informasi body dan polanya. Dan merah pun sudah menembus garis MA ya, garis MA. Terus gimana ini, Bang? Tunggu kekuatan penembus, karena sini ada support. Kan sini ada support. Supportnya ditembus atau tidak, seperti itu ya bacanya. Oke, dia tetapi tidak ditembus tetapi ada MA ya, dia tidak mampu menembus garis MA. Nah, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan untuk penurunan. Oke, kita hajar open posisi sell ya selama 2 menit. Selama 3 menit ke depan kita ambil open posisi sell juga. Oke. Kenapa? Karena kita mengikuti irama ya. Ikuti irama.
Sekarang kita perhatikan titik pantul berikutnya. Titik pantul berikutnya kita harus memahami tentang titik pivot atau titik pantul terkuat ya. Sekitar situ ya titik pantul terkuat. Nah, ini botak atas, informasi penurunan kuat. Jika dia menjadi candle merah ya, maka kita ambil sell kembali ya. Semoga bukan rejeksi. Oke, bukan rejeksi ya. Kita akan ambil estimasi waktu 1 menitnya dengan open posisi sekitar 70.000 ya. Oke, tetapi bawahnya botak ya. Nah, candle botak ini adalah dua informasi ya. Berarti ini akan terjadi sebuah koreksi. Kita bisa ambil open posisi sell-nya ya. Terus naik. Kita ambil open posisi. Oke, di sini. Oke, tetap kita ambil open posisi sell karena masih ada informasi tekanan untuk turun ya di periode atau di candle berikutnya ya. Cek juga di 5 menit. Baru terjadi sebuah resisten kuat ya. Dimana candle merah tidak mampu melewati MA. Oke, 5 detik lagi. Apakah kita untung? Oke. Nah, ini ada gap. Oke, kita tidak bisa open posisi sell kembali ya karena adanya gap. Gap itu mempengaruhi informasi tekanan ya atau dorongan. Seharusnya di sini terjadi candle merah, tetapi karena adanya gap, maka belum tentu ya dia akan menjadi candle merah. Oke, kita masih estimasi ambil sell ketika dia menyentuh level kuning. Oke, masih bisa ambil sell di sini, kita ambil kompensasi di titik atas. Oke, masuk ke jalur berikutnya. Karena adanya gap informasi bisa berubah ya. Informasi bisa berubah, tapi aku yakin di situ akan terjadi sebuah penurunan ya. Dan kemungkinan besar hijaunya tertekan ini ya. Karena ada resisten di sini nih, support di sini. Oke. Adanya support di situ, dia menekan untuk turun. Tapi karena adanya gap dia menjadi kekuatan naik. Oke. Masuk ya. Kenapa Bang di sell? Nah, karena di sini abang-abang perhatikan informasi yang dibawa oleh candle hijau ya. Hijau ini adalah informasi pelemahan ya. Informasi pelemahan di mana dia harus meneruskan. Ini akan terjadi penurunan terus ya. Karena di sini tadi batal sudah. Di sini ada informasi harusnya dia menjadi candle hijau ya, yang ini ya, yang merah ini harusnya dia akan menjadi candle hijau, tetapi di sini ada informasi buyernya itu sudah mulai lemah ya, atau dalam artian tidak ada kekuatan lagi untuk naik. Kenapa? Karena ini sudah botak atas ya, dan dia berada di akhir harga. Coba perhatikan candle-candle botak atas ya, berbeda dengan botak bawah. Oke. Nah, dan juga struktur body juga menginformasikan bahwa akan adanya kekuatan turun. Maka yang harus dilihat adalah kekuatan informasi penurunan. Ternyata ini menjadi kekuatan candle kekuatan harga untuk turun, maka terjadilah penurunan. Ketika terjadi penurunan, abang-abang jangan mengambil open posisi sell atau buy ya. Kenapa? Karena sini ada MA bang. Ketika kita mau ngambil sell, ada MA itu, tetapi dia akan turun. Nah, ditolak harganya di MA. Maka hati-hati ya, hati-hati. Seandainya ini menjadi candle merah di sini ya, candle merah dan nembus MA, abang bisa mengambil estimasi sell ya di candle sini atau candle sini sebagai kompensasi. Tetapi ingat untuk menjaga MM abang. Nah, di sini tadi informasi botak atas terjadi kembali, maka terjadi kekuatan naik tetapi ditahan. Kenapa dia bisa ditahan? Karena masih adanya informasi kekuatan daripada 3 candle ini yang menyuruh informasi penurunan. Makanya dia menjadi candle setengah doji ya. Informasi candle merah ini stop price-nya terletak di antara support ya, terletak di antara support dan resisten. Otomatis dia akan menjadi mental. Nah, ketika dia terjadi mental tetapi MA tidak bisa disentuh atau ditembus otomatis, maka dia menjalankan informasi penurunan kembali ya. Terlihat dari candle botak. Informasi candle botaknya bahwa informasi kuat untuk
turun. Nah, sekarang abang baca candle hijau yang membawa ini, yang informasi harganya kemana? Informasi harga itu abang lihat berdasarkan BSG-nya ya. Yang pertama, kolom pertama itu informasi harganya itu lemah untuk melanjutkan kenaikan. Yang kedua, informasi kekuatan naiknya ditahan oleh MA. Dan dia dan sumbu bawahnya lumayan panjang ya untuk informasi arah harga. Ketika arah harganya sudah ditembus oleh candle merah, maka dia menjadi candle koreksi. Tetapi kenapa dia gak jadi hijau besar? Karena abang-abang perhatikan kembali ketika resisten ini terjadi, ini ada candle kekuatan ya. Candle kekuatan halnya sama seperti ini. Maka dia menjadi candle hijau dengan tekanan turun yang sangat kuat. Nah, setelahnya terjadi gap. Nah, informasi gap adalah informasi penerusan. Tetapi karena adanya tekanan turun, dan ini turun, semua informasi kekuatan turun, maka informasi penurunan dijalankan. Sehingga ini menjadi candle bersumbu panjang atas. Dan ini menjadi informasi penurunan hingga menyentuh level harga berikutnya ya. Oke, ini terjadi candle koreksi karena dia sudah menjauhi garis MA. Jadi abang-abang perhatikan penggunaan MA. Ketika MA sudah dijauhi, maka dia harus menjalankan informasi koreksi. Nah, seperti itu. Sama seperti ini, dia harus koreksi. Nah, ketika koreksi terjadi, lihat kekuatan koreksinya. Apakah koreksinya mampu menembus MA atau tidak? Jika dia mampu melewati MA, maka jangan FTT ya, hati-hati. Lewatkan dulu MA-nya dan lewatkan dulu titik-titik pivot atau titik-titik pembalikan. Seperti itu ya untuk baca-baca BSG-nya. Dan juga bagaimana cara membaca MA. Nah, di sini abang-abang pahami formasinya. Ini adalah informasi kekuatan turun. Kekuatan turun. Ini juga ada informasi kekuatan turun dan ini ada pin bar untuk informasi pembalikan arah, artinya akan adanya terjadi kenaikan di sini. Lalu setelahnya hijau kembali. Seperti itu membacanya. Oke, cukup sekian ya videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya Q, mohon izin dan mohon pamit. Semoga bermanfaat buat para sahabat. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.